Halo everyone. 你好，大家好。 Annyeong. Oke Besti, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal Maka tak sayang. Oke Besti, dengan itu ada baiknya kami bertiga memperkenalkan diri kami sebelum kami menemani waktu kalian 5 menit sampai 7 menit ke depan. Baiklah, dengan saya sendiri Intan Cahyani dan rekan di sebelah kiri saya Anissa Putra Desmenti. dan rekan di sebelah kanan saya Halil Hajizal Mute. Kami bertiga dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Oke Besti, setelah kalian mengenal kami, kan jadi enak nih. Di sini kita akan menjelaskan mengenai fungsi, tujuan, dan 3 bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana. Gak perlu berlama-lama lagi, nanti jadi bosan kan ya. Langsung aja kita masuk ke materi pembahasan pertama. Apa sih sebenarnya fungsi dari sistem peradilan pidana? Nah, fungsi penting dari sistem peradilan pidana sendiri ada 6. Yang pertama, mencegah perbuatan kejahatan. Yang kedua, melakukan penindakan terhadap pelaku delik dengan berikan pemahaman bahwa pencegahan tidak efektif. Yang ketiga, mengkaji kembali dengan melakukan tinjauan ulang atas aspek legalitas parameter pencegahan dan penindakan. Yang keempat, putusan pengadilan dalam menentukan salah atau tidaknya atas pelaku yang ditahan. Yang kelima, disposisi yang relevan atas pelaku yang dikatakan bersalah. Dan yang terakhir, lembaga koreksi sebagai perangkat negara yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat terhadap pelaku pelanggar yang melanggar hukum pidana. Lalu, pada prinsipnya, fungsi sistem peradilan pidana ada 2 macam, yaitu yang pertama, fungsi preventif. Dalam fungsi preventif itu sendiri, sistem peradilan pidana sebagai lembaga pengawasan sosial untuk upaya pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Yang kedua, fungsi represif. Dalam fungsi represif, sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan. Sementara itu, menurut Muladi, sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, yaitu satu sisi berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu, sedangkan di lain sisi, sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder, yakni mengurangi kejahatan di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemindanaan, dan pelaksanaan pidana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari sistem peradilan pidana. Menurut Marjono Reksodi Putro, terdapat 3 tujuan yang akan dicapai oleh sistem peradilan pidana. Yang pertama, melakukan upaya mencegah masyarakat berpotensi menjadi korban kejahatan. Sistem peradilan pidana hadir untuk memberikan upaya perlindungan terhadap korban dan memberikan sanksi yang tepat kepada pelaku kejahatan. Yang kedua, menyelesaikan setiap perkara kejahatan yang terjadi, sehingga terdapat kepuasan dari masyarakat karena telah ditegakkan hukum yang sesuai terhadap si pelaku kejahatan. Masyarakat merasa bahwa adanya sistem peradilan pidana untuk menegakkan hukum di dalam masyarakat. Yang ketiga, mengusahakan agar si pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Dalam sistem peradilan pidana, pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi terhadap pelaku kejahatan yang dilakukannya. Adanya sanksi ini akan menimbulkan efek jerah kepada pelaku kejahatan agar pelaku tidak akan mengulangi lagi kejahatannya. Lalu menurut Rusli Muhammad menjelaskan lebih sistematis mengenai tujuan dari sistem peradilan pidana yang memiliki tujuan khas dan mencerminkan pada karakteristik kondisi dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Yang pertama, tujuan jangka pendek berorientasi pada pelaku kejahatan dan atau kepada mereka yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan. Tujuan jangka pendek ini akan mengarahkan si pelaku untuk melakukan proses penanggulangan, penindakan serta pencegahan yang diharapkan pelaku kejahatan sadar akan perbuatannya, sehingga pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, kejahatan akan semakin berkurang. Yang kedua, tujuan jangka menengah adalah mewujudkan suasana yang kondusif, tertib, aman, dan damai di dalam masyarakat. Tujuan ini sangat ditentukan apabila dapat tercapainya tujuan jangka pendek. Karena jika kejahatan masih tetap terjadi, tentunya akan sulit untuk mewujudkan suasana yang kondusif, tertib, aman, dan damai di dalam masyarakat. Yang ketiga, tujuan jangka panjang. Sistem peradilan pidana ini mencapai tujuan yang ideal, yaitu terciptanya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Apabila tujuan jangka panjang ini tercapai, merupakan konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan sebelumnya. Tujuan besar dari sistem peradilan pidana adalah untuk melindungi masyarakat dan juga untuk menegakkan hukum. Berdasarkan pada tujuan sistem peradilan pidana tersebut menunjukkan bahwa pentingnya sistem peradilan pidana selain untuk memberikan perlindungan terhadap setiap orang, juga memberikan perlindungan terhadap tujuan masyarakat dan bernegara. Tujuan perlindungan yang menjadi tumpuan tujuan sistem peradilan pidana beriringan dengan perbuatan pendekatan kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan sosial masyarakat. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Intan Cahyani. Oke, sekarang kita memasuki pada penyampaian materi yang ketiga ya, yakni penyampaian materi terkait 3 bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana. Pada umumnya, pendekatan berkembang secara operasional dan lembaga di dalam subsistem peradilan pidana. Selanjutnya, terkait 3 bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana ini terdiri dari pendekatan normatif, pendekatan administratif, dan pendekatan sosial. Penjelasan terkait pendekatan normatif ini merupakan suatu pendekatan yang memandang keempat aparatur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata saja. Terkait pendekatan administratif sendiri, pendekatan ini memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun
yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administratif. Sedangkan terkait pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan maupun ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Terkait 3 bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana ini, Profesor Romli Atmasasmita juga menjelaskan terkait 3 bentuk pendekatan yang sama dengan penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya, yang mana Prof. Romli ini menjelaskan bahwasannya pendekatan normatif ditandai dengan prinsip-prinsip kerja pada ruang lingkup hukum pidana substantif, yang mana pada intinya pola penegakan hukum pidana secara normatif ini bertumpu pada penerapan hukum pidana substantif. Hal ini diyakini penegakan hukum pidana berada pada jalur totalitas. Sedangkan terkait pendekatan administratif, Prof. Romli memandang bahwa sistem peradilan pidana menumbuhkan perilaku dan budaya kerjasama berbasis pada mekanisme kerja yang rasional dengan prinsip efektivitas dan efisien, yang mana pada pendekatan administratif yang ini yang paling diunggulkan yaitu mekanisme kerja berdasarkan prinsip efektivitas dan efisien. Sedangkan untuk pendekatan sosial dalam sistem peradilan pidana hendak membangun mekanisme kerja yang terbuka dalam institusi sosial masyarakat. Dalam artian, Prof. Romli menjelaskan bahwa pada pendekatan sosial ini adanya open-minded yang dikeluarkan oleh masyarakat sosial. Oke Besti, sekarang udah tahu kan terkait tujuan, fungsi, dan 3 bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana. Terima kasih sudah menemani kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kalian. Oke Besti, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!